Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada oleh karena kemurahan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang terus kami nantikan dan kami harapkan. Kami percaya kami bersama jemaat pagi hari ini boleh memberikan segala puji, hormat dan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami berikan pujian penyembahan yang terbaik, semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi kami Tuhan, pakai setiap kami, seluruhnya semuanya dalam pengurapan, dalam kasih dan dalam berkat Tuhan. Haleluya, amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita akan sama-sama memberikan pujian yang terbaik dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, yakin dan percaya dalam pujian ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Oh haleluya, amin Tuhan Yesus. Oh Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama kita katakan, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih sungguh-sungguh katakan, ku sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan.
bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan ada bagi kita semua saat ini. Pengurapan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna kita harapkan di dalam penyembahan kita. Lakukan yang terbaik, beri yang terbaik semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ku sembah Tuhan. Glory. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Ku tinggikan namamu, ku sembah, ku sembah. Oh Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau meninggikan. Kami mau mengagungkan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Rasakan hadirat Tuhan. Boleh menjamah setiap hati yang rindu, hati yang haus. Mari berikan penyembahan yang terbaik. Mari berikan pujian yang terbaik dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kita nantikan, kita rindukan hadirat Tuhan. Roh Kudus memimpin, menguasai seluruh kehidupan kita. Kami percaya Tuhan dalam pujian ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Tuhan baik bagi kita semua Bapak Ibu. Amin. Mari kita lebih semangat lagi. Kita berikan pujian yang terbaik bagi hormat kemuliaan namanya. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Menggandeng tangan kami semuanya dalam hadirat
bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya juga akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Pas momennya saya diberikan tugas dan kesempatan. Kejadiannya 1 bulan yang lalu kurang lebih Bapak Ibu. Di toko saya itu plafonnya hampir ambruk. Pas itu setelah karyawan pulang kerja, kita tutup toko, saya beranjak ke dapur Bapak Ibu. Tahu-tahu dari dapur saya terdengar di luar tuh gedebrak gitu, kayak sesuatu jatuh gitu Bapak Ibu. Istri saya juga berteriak, apa kok ada gempa dah. Saya juga nggak tahu itu apa. Terus saya langsung lari respon ke depan, ternyata yang saya lihat atap itu kretek kretek kretek. Aduh, saya cuma langsung sebut Tuhan tolong, karena di bawah itu ada banyak barang Bapak Ibu. Sedangkan saya, aduh, saya nggak bisa mau ngambilin barang-barang itu, takut kalau yang di atas jatuh itu pasti menimpa saya. Saya cuma tolong Tuhan kalau sampai ini jatuh. Aduh, berapa barang-barang yang hancur dan rusak, ada etalase dan lain sebagainya. Saya hanya bisa merespon seperti itu, saya nyebut sama Tuhan. Lalu saya teringat sorenya sebelum tutup toko ada tukang yang minta kiriman barang. Spontan saya langsung telepon, Mas, saya tolong dibantu bisa Mas? Karena jam itu jam waktu pulang kerja dia. Kenapa Gung? Atapku kok rasanya kok mau roboh ya, kretek gitu. Oh iya, aku cepet tahan sebentar ya, tak ke situ. Saya tunggu, aduh kok gak datang. Karena saat itu berjalan kurang lebih hampir 20 menit Bapak Ibu. Sedangkan suara itu seluruh ruangan 4x4 itu kretek. Saya cuma bayang, Tuhan tolong saya. Saya tidak bisa berbuat banyak, soalnya saya kalau mau ngemasin barang takut kalau itu jatuh pasti menimpa saya. Terus tidak lama kemudian datang, itu langsung dia tukangnya respon, loh kok ini harus diganjel ya. Saya langsung cepat itu cari besi yang ada di toko buat ganjel bersama DE dan ngasih penampang gitu supaya enggak melebar Bapak Ibu. Itu sudah merupakan satu kemurahan Tuhan bagi saya, jadi nggak sampai tertimpa kepada barang-barang itu yang ada. Dan tukangnya berjanji untuk, oh ya rasanya darurat besok tak kerjain. Oh, harapan saya wis go Bapak Ibu. Tetapi besoknya DM alasanku aku nggak bisa ngerjain karena saya diminta tolong kakaknya untuk betulin itu. Ya wis, akhirnya singkat cerita saya tak cari tukang lain ya. Dari beberapa tukang saya hanya dijanjiin Bapak Ibu. Jadi, oh ya, tapi aku sih ada kerjaan, mungkin agak lama, tapi intinya tidak ada kepastian. Beberapa tukang saya ya dikecewakan, jadi nggak ada kepastian. Sampai pada akhirnya kemarin hari Sabtu tukang yang salah satu itu datang. Kok aku wis mari, waktunya wis longgar. Kapan tak kerja ini? Besok Jumat itu, ya Sabtu ya Pak ya. Dia wis Sabtu. Saya karena sering dikecewakan tukang-tukang itu tak pikir, wah, saya berdoa Tuhan, mudah-mudahan tukang ini mau datang. Ternyata Sabtu itu datang Bapak Ibu. Nah setelah dibongkar, saya coba mengintip ke atas. Jadi setut-setutnya yang di atas itu sudah banyak yang lepas. Selama ini tidak ada indikasi apa-apa Bapak Ibu. Nah dari itu saya coba tengok ke atas itu kelihatan, oh ini berbahaya loh, kok untung sampean masihan ya. Ini kalau tidak sampai sampean ganjel itu waktu itu langsung
pasti hancur semua. Itu saya ya wes sekarang dibetulin aja Pak. Saya pikir ini suatu kesaksian pertolongan Tuhan yang boleh saya saksikan buat saudara. Ketika kita menghadapi satu pergumulan, kita merespon dengan Tuhan, itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa, dan saya yakin dan percaya itu satu pertolongan Tuhan sehingga Tuhan bisa melepaskan saya dari persoalan ambruknya atap Bapak Ibu. Jadi itu mudah-mudahan menjadi satu kekuatan buat kita semuanya. Kita semua punya pergumulan, kita semua punya tantangan, tapi kita yakin dan percaya kalau kita berharap kepada Tuhan. Seringkali kanan, kiri, depan, belakang itu mengecewakan, hanya yang di atas Bapak Ibu yang memberikan pengharapan kepada kita. Itu yang kita rasakan, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan. Luar biasa. Bapak Ibu, berarti kita kalau misalkan menghadapi masalah nggak perlu takut Bapak Ibu ya. Amin. Ada Gusti Yesus, ada Tuhan Yesus, pasti apa? Beres. Kabeh saya undang semuanya untuk berdiri yuk. Ayo kita goyang bareng-bareng ya. Semuanya, Yohan goyang yuk. Memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Jempolnya diangkat dong semuanya, yuk jempolnya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Sekali lagi, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Semuanya, yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Bersama Tuhan Yesus pasti kita bisa melewati semua masalah kita. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Ayo angkat jempolnya semuanya. Yang penting ada Tuhan Yesus, suaranya ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya,
sekolah minggu untuk bisa maju ke depan, didoakan. Kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kita masih punya Tuhan, karena selalu ada pengharapan, ada pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik selamanya, Kau Tuhan yang baik bagi kami. Saat ku harus berjalan sendiri, ku tak tahu harus melangkah, apa yang harus ku perbuat. Ku tak mampu jalan sendiri, hanya Kaulah sumber
kelimpahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, hanya Kaulah sumber pengharapan kami Yesus. Kaulah penolong kami, Kaulah penolong kami. Aku masih punya Tuhan dan aku masih punya pengharapan yang baru. Jika kau percaya Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang semuanya untuk angkat tangan kita. Kita serahkan semua pergumulan kita pada pagi hari. Kita serahkan pergumulan kita. Hanya bersama Tuhan semuanya akan beres. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Ini kami Tuhan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, katakan Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan dengan imanmu, aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat, membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan penolong kami,
Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Yang kami tahu Tuhan kami hidup. Yang kami tahu Tuhan kami selalu menjadi pembela bagi kami. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Masalah persoalan boleh datang dalam hidup kami, tapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalah kami. Bukan dengan cara yang tidak dapat kami mengerti, tetapi dengan cara Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini setiap tanah hati telah dibajak dan siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini lewat hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu, menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Sehingga yang datang dengan lemah akan dikuatkan, yang datang dengan sakit akan menerima kesembuhan, yang datang dengan patah semangat akan dibangkitkan semangatnya kembali. Terima kasih Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami. Sepenuhnya kami berkonsentrasi untuk sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Belum semua shalom. Apa kabar jemaat Tuhan GBD Logos? Luar biasa. Puji Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, sehingga hidup kita selalu dibuat luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyapa bagi jemaat Tuhan yang mungkin pagi hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita. Beberapa memberikan info dalam kondisi kesehatan yang terganggu, sehingga mereka tidak dapat bersama kita di tempat ini. Ada yang sedang keluar kota, tapi saya berpesan ikut streaming, usahakan dimanapun engkau berada, biar kita senantiasa terhubung dengan Tuhan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita melihat perkembangan dunia teknologi hari-hari di mana kita tinggal, Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sedang ada di situasi dunia yang sangat-sangat canggih. Apapun yang terjadi, entah itu di benua mana, ada hal-hal yang terjadi, bencana alam atau kerusuhan, dalam hitungan detik itu sudah bisa kita akses. Kita sudah bisa tahu apa yang terjadi. Hampir tidak ada tempat di muka bumi ini yang tidak dapat dijangkau. Manusia bisa mengirimkan berita, bahkan mendapatkan berita dari tempat-tempat yang sangat jauh. Itulah perkembangan dunia hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi ironis, keadaan manusia hari-hari ini di tengah berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Hari-hari ini manusia dapat tidak terkoneksi dengan Tuhannya tanpa dia merasakan ada hal yang kurang atau hilang dari hidupnya. Ini menjadi satu ironis Bapak Ibu. Manusia hari-hari ini disibukkan dengan canggihnya teknologi sehingga dia akan lebih susah, dia akan gelisah
Kalau 1 menit saja tidak terkoneksi dengan dunia luar lewat telepon genggamnya, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat membuat dia gelisah. Tapi ketika hidupnya nggak connect, nggak terhubung dengan Tuhan, santai aja, nggak merasa ada sesuatu apa ya yang kurang dari hidupku. Padahal seharusnya Bapak Ibu, kita harus yang lebih kita utamakan itu, kita harus terkonek, terhubung dengan Tuhan kita, Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini menjadi renungan kita jemaat Tuhan GPDI Logos. Saya percaya pagi hari ini firman Tuhan siapkan untuk kita, karena Tuhan punya rencana. Tuhan mengasihi kita. Biar kita semua merenungkan bagaimana hubungan kita hari-hari ini dengan Bapa kita. Kita beranjak dari ayat firman Tuhan Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kerjasama membaca ayat-ayat ini. Ayat pertama saya akan bacakan, kedua Bapak Ibu, ketiga saya, dan seterusnya sampai selesai. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya memakai gambaran dirinya sebagai pokok anggur. Dan Tuhan Yesus berkata, kalian adalah ranting-ranting. Dan firman Tuhan pagi hari ini juga hadir bagi kita jemaat Tuhan. Bahwa kita sebagai jemaat Tuhan, kita ini adalah ranting-rantingnya dari pokok anggur. Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Bahwa saudara dan saya harus selalu terhubung, melekat, menyatu dengan pribadi Tuhan Yesus sebagai pokok anggur itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berkata bahwa kekristenan yang kuat, kekristenan yang bertumbuh, kekristenan yang berbuah adalah kekristenan yang selalu tinggal, melekat, terhubung dengan pribadi Tuhan Yesus. Bohong kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Bohong
bohong kalau ada yang mengaku orang Kristen, tetapi dia imannya tidaklah iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dijamin orang yang seperti ini tidak akan bertumbuh dengan baik imannya, apalagi mau cari buahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin menegaskan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa hubungan persekutuan yang hidup dan aktif, yang akrab dan karib dengan Tuhan sebagai pokok anggur, itulah yang akan membawa kehidupan kita anak-anak Tuhan sebagai ranting. Kita akan menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar mengapa kita harus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan kita? Yang pertama, karena Yesus adalah pokok atau sumber kehidupan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting yang melekat pada pokok anggur, dia akan menerima sari-sari makanan yang akan menyehatkan, dan itu yang akan mendorong ranting itu akan menghasilkan buah, Bapak Ibu. Jadi kuncinya, sumber dari semuanya itu adalah pokok. Pokoknya itu. Siapa sumber kehidupan kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Dia adalah sumber segala yang kita butuhkan. Dia adalah sumber segalanya yang kita perlukan selama kita hidup. Kenapa Tuhan berkata kita harus terus terhubung, terkoneksi dengan Dia? Karena di ayat ini tadi dikatakan bahwa kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, tidak dapat berbuah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu jangan menjauh dari Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan dan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali engkau sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus, jangan lepaskan Dia. Teruslah tinggal di dalam Dia. Segala yang engkau butuhkan untuk penghidupanmu ada di dalam Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk mencukupkan. Bahkan apapun yang menjadi masalah persoalan kita, pujian tadi sangat memberkati, menguatkan. Hidup ini memang masalahnya gak berhenti-berhenti, tapi semuanya akan beres kabeh kalau kita tetap tinggal di dalam pokok itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tetaplah tinggal di dalam Dia. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus adalah sumber segalanya bagi kita. Dia yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan dan kehidupan. Kedua, mengapa kita harus terus terhubung dengan Tuhan? Yang kedua, supaya kita dapat diproses, dibersihkan. Ayat yang kedua dari Yohanes 15, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah
dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kenapa kita harus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan? Supaya kita ini bisa diproses, dibersihkan. Prosesnya melalui apa? Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Prosesnya melalui apa? Diproses dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang memproses hidup kita. Karena itu jangan remehkan firman. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu saatnya Allah berbicara kepada kita. Apakah itu dalam bentuk teguran, nasihat? Perhatikan Bapak Ibu. Jangan waktu firman Tuhan kita berpikir, oh ini saatnya untuk saya buka media sosial. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tadi katakan ada banyak orang yang ketika tidak terkoneksi dengan Tuhan, dia nggak merasa apa-apa, nggak ada sesuatu yang hilang, nggak ada sesuatu yang menuduh dia. Tapi dia tidak bisa 1 menit saja untuk lepas dari koneksi dunia luar. Karena itu saat firman Tuhan pun masih asik dengan HP-nya, dengan handphonenya. Bapak Ibu, ini sangat menjadi berhala loh dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa untuk kita mengatasi, ini ada di dalam genggaman kita, tapi kita yang ngatur. Kalau saat firman Tuhan pun kita masih asik, kita masih sibuk dengan ini, hati-hati kalau Tuhan marah. Ya, fokus perhatikan, karena melalui firmanlah kita diproses, kita ditegur, kita diarahkan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah Alkitab, firman Tuhan. Menegur, mengarahkan kita diproses Bapak Ibu. Kadang-kadang firman Tuhan itu keras. Kadang-kadang kita kayaknya diiris-iris ya. Perasaan kita, daging kita ini, waduh firman Tuhannya kena aku. Tapi jadilah anak Tuhan yang kalau ditegur oleh firman Tuhan berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan masih sayang aku. Kalau engkau tidak ditegur oleh firman Tuhan, artinya Tuhan sudah gak sayang. Saudara dibiarkan, saudara salah, Tuhan biarkan. Sampai akhirnya kita masuk kepada kebinasaan. Firman Tuhan itu memproses hidup kita. Kita setiap hari dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak lagi buahnya. Bapak Ibu bersyukur kalau kita tetap tinggal, terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Kita akan diproses, dibersihkan. Tujuannya agar hidup kita semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan? Ayat yang ke-6, agar kita tidak menjadi sia-sia. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kenapa kita harus terus terkoneksi dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita? Agar kita ini tidak menjadi sia-sia Bapak Ibu. Karena kalau semua ranting patah saja, ya kita lihat Bapak Ibu yang punya pohon, satu pohon di rumah, ketika ada satu ranting yang patah dari pokoknya, kita lihat aja
Hari ini mungkin masih ketok seger. Tapi besok lusa daun-daunnya mulai kering. Mati Bapak Ibu. Kenapa? Gak melekat lagi dengan pokoknya. Terputus. Nah, kenapa kita harus terus terhubung, terkoneksi dengan Bapa kita, supaya kita ini terus bertumbuh sehat sampai kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita nggak terhubung, sekali lagi, lama kelamaan kita sebagai ranting ini kita akan kering. Kalau sudah kering untuk apa? Gak ada gunanya, bukan? Ranting yang kering tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, Bapak Ibu. Ya tinggal dipatahkan, dibuang, dibakar. Kan eman Bapak Ibu. Kalau hidup kita yang Tuhan kasih, Tuhan beri hidup kita ini kita sia-siakan. Kalau kita terlepas, tidak terkoneksi dengan Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melekat terus sama Tuhanmu dengan Bapamu. Karena hidup kita yang sia-sia tadinya. Kita ini siapa Bapak Ibu? Kita ini orang-orang yang tadinya gak ada harapan loh. Kita ini orang yang tadinya gak dipandang lah. Karena apa? Karena hidup kita yang lama itu hidup yang jelek, hidup yang rusak. Tapi Tuhan angkat kita, Tuhan tebus kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Tuhan mau hidup kita ini sungguh-sungguh punya nilai berharga. Karena itu kita harus terus melekat dengan Bapa kita. Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Kiranya Roh Kudus memampukan kita jemaat Tuhan untuk kita tetap tinggal di dalam Dia, agar kehidupan kita tidak sia-sia Bapak Ibu. Hidup kita adalah hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Apa sih tujuan hidup kita ini Bapak Ibu? Saya sempat berkata kepada kaum wanita pada hari Jumat, apa sih yang Bapak rindu? Kita ini biarlah hidup kita ini membuat Tuhan kita itu tersenyum, ya. Sebab senyum itu tandanya seseorang bahagia, senang. Kalau Tuhan Bapa kita tersenyum melihat kita, wow, bahagia sekali. Artinya hidup kita ini menyenangkan hati Bapa. Tapi kalau kalau Bapa kita di surga melihat kita, aduh, sedih. Karena apa? Karena kita sudah dikasih hidup, kita nggak pakai hidup kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, kita buat hidup kita sia-sia. Kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, terputus, tidak terkonek dengan Bapa kita. Haleluya. Hal yang keempat, mengapa kita harus terhubung dengan Tuhan kita? Yang keempat, agar hasil atau buah dapat dinikmati. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Agar hasil atau buahnya dapat dinikmati. Seorang pemilik kebun buah-buahan yang memberikan kesempatan untuk orang lain menikmati hasil dari kebunnya, hal yang akan membuat dia senang adalah ketika orang yang menikmati buah dari kebunnya itu akan berkata, Pak, buah durian yang Bapak tanam ini luar biasa enak. Pak, buah mangga yang baru saja kami nikmati itu, waduh manis, enak. Gak pernah saya merasakan buah seenak ini.
Pemilik kebun anggur itu akan sangat senang sekali ketika orang dapat menikmati hasil kebunnya. Ketika orang bisa puas menikmati hasil kebunnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu jugalah saya nggak cari gambaran yang sulit-sulit. Seperti itulah Bapa kita di surga. Dia akan sangat senang ketika kehidupan kita ini anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, anak-anaknya, dan hidup kita ini bisa menjadi berkat, berdampak, bahkan dapat membawa orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mereka tertarik, mereka melihat kok orang itu ya hidupnya itu baik, di masyarakat jempol, penuh jiwa sosialnya luar biasa. Gak pernah terjadi yang namanya jelek di masyarakat. Sehingga orang akan berkata, orang itu ternyata orang Kristen. Saya kepingin tahu lebih jauh apa sih yang diajarkan oleh Tuhan, sehingga membuat orang itu hidupnya seperti demikian. Akan membawa orang lain tertarik untuk datang kepada Tuhan. Ayat ini berkata tadi, Tuhan yang dipermuliakan lewat buah-buah yang keluar dari hidup kita. Tuhan menantikan buah dari setiap kehidupan kita. Buah pertobatan. Kalau engkau sudah meninggalkan dosa, jangan lagi korek-korek dosa itu. Jangan lagi coba-coba. Benar-benar engkau tunjukkan, aku sekarang berbeda dengan yang lalu. Yang lalu aku sempat jatuh dalam dosa. Tapi tunjukkan buah pertobatanmu, sungguh-sungguh engkau menjadi kehidupan yang baru. Buah pelayananmu, dari pelayananmu akan ada banyak orang yang terberkati. Bahkan dari buah-buah roh dari hidup kita keluarkan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada, sungguh-sungguh terpancar, kelihatan, dirasakan oleh siapapun. Saudara, kalau kehidupan kita seperti itu, Tuhan Bapa kita akan dipermuliakan. Hidup kita ini bisa dirasakan. Buah dari hidup kita ini bisa dinikmati, berdampak bagi banyak orang. Itu sebabnya teruslah terhubung, terkoneksi dengan Bapa di surga. Jangan lepas. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ada seekor burung yang sedang terbang di langit yang cerah. Tiba-tiba burung ini merasa ada sesuatu yang terbang di sebelah dia. Ketika dia melihat, ternyata benda itu adalah layang-layang Bapak Ibu. Tapi karena burung ini nggak ngerti, dia berpikir ini burung jenis yang lain. Ketika dia berusaha untuk mengajak komunikasi, oh ternyata nggak nyaut karena memang ini layang-layang Bapak Ibu. Dan burung ini memperhatikan, ternyata layang-layang itu di badannya ada sebuah tali dan terhubung kepada seorang manusia yang sedang ada di daratan. Burung ini berpikir, kasihan ya, layang-layang ini kayaknya nggak bisa bebas terbangnya, karena dikendalikan oleh seutas tali, oleh seorang manusia. Burung ini berpikir, kasihan, biarlah benda ini bisa terlepas, bisa bebas terbang,
Saya bantu dia. Talinya tadi dipatuk-patuk sama burung ini. Karena tajam kan patuknya, akhirnya terputuslah layang-layang itu dari talinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Layang-layang itu terbang, terombang-ambing, terbang dan akhirnya jatuh. Bapak Ibu, saya mau sampaikan inilah gambaran kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tuhan angkat kita dari bukan siapa-siapa. Tuhan angkat kita perlahan-lahan terbang tinggi, tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan terus mengawasi kita. Sekalipun saat terbang itu ada banyak ujian, ada angin, ada badai, bahkan mungkin ada benda yang bisa membuat kita tersangkut. Bapak Ibu, itulah gambaran dari kehidupan kita. Pengiringan kita kepada Tuhan. Ada kalanya jujur, ada kalanya kita mulai rasa jenuh. Ada kalanya ada godaan-godaan yang membuat kita rasanya, kok ikut Tuhan ini nggak boleh, itu nggak boleh, terkekang, nggak nyaman, nggak enak. Kalau ikut Tuhan Yesus terlalu banyak aturannya. Loh, saudara, saya mau berkata, akhir dari pengiringan kita ini apa sih goal kita, target kita? Kita mau sampai ke surga bukan? Amin. Surga itu harus kita perjuangkan. Kok enak dengan hal yang gampang, dengan hal-hal yang gampangan, hal-hal yang penuh kompromi, Tuhan bawa kita ke surga. Ya enggak lah. Untuk terima surga, untuk dapat menikmati surga, ya memang ada aturan-aturan yang kita harus taati, yang kita harus laksanakan. Saya tadi katakan itulah gambaran kehidupan kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada kalanya, Tuhan aku gak mau deh, bosen aku kayak gini Tuhan, terkekang. Sehingga kita berusaha untuk apa? Kita berusaha untuk bebas, terlepas. Belum lagi kalau ada orang-orang lain yang mungkin mempengaruhi hidup kita. Ngapain ikut Tuhan Yesus? Ngapain? Buang-buang waktu. Memangnya kamu mau dapat apa ikut Tuhan Yesus? Gak sedikit kita menghadapi ujian seperti ini. Dan saya mau berkata, benang itu adalah koneksi kita dengan Tuhan. Gambaran seperti yang menghubungkan kita dengan Bapa kita. Kalau kita ingin benang ini putus, karena ada hal-hal dari hidup kita yang saya sampaikan tadi, saudara, ketika hubungan kita mulai putus, tidak terkoneksi lagi, tinggal tunggu waktu. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita terombang-ambing sampai akhirnya jatuh dan binasa. Bapak Ibu, harapan kami Gembala Sidang, kami rindu membawa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu terus terhubung dengan Tuhanmu. Kami tidak puas hanya membawa Bapak Ibu untuk selalu masuk dalam gereja, untuk membawa Bapak Ibu selalu masuk di gereja, tapi kerinduan kami juga sampai kita semua tidak ada satupun yang akan tertinggal. Kita akan menikmati rumah Bapa di surga, tempat yang kekal, dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita terus terkoneksi dengan Bapa kita. Terus terhubung. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak godaan. Mungkin yang ingin memisahkan kita dari Tuhan kita. Tapi saya rindu jemaat Tuhan,
Jadilah jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang berkata sekali di dalam Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan aku. Tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Tuhan. Sehingga kita akan terus berusaha untuk kita terus terhubung dengan Tuhan kita. Sebab Dialah sumber segalanya yang kita perlu dan butuhkan. Kiranya jemaat Tuhan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak dapat menyampaikan lebih panjang lagi, tapi biarlah menjadi doa kami. Roh Kudus yang akan menjelaskan, menerangkan lebih jauh dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Untuk kita dapat menerima berkat lewat firman Tuhan pagi hari ini. Ku terhubung denganmu. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita terima. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Amin. Haleluya. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Yes. Melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Ini doa kami Tuhan. Biar kami terus terhubung dengan Engkau. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung
berasal dari hati kami Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan, karena hanya di dalam-Mu kami mendapatkan kekuatan, hanya bersama-Mu Tuhan Yesus kami mendapatkan sumber pengharapan yang baru. Berjalan bersama-Mu Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Itu yang menguatkan setiap hati kami dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Mungkin banyak hal yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami terus terhubung dengan-Mu Tuhan, kami bisa mengerti setiap rencana-Mu, kami bisa mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan Tuhan, semuanya biar itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami terhubung dengan-Mu Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan kuasa-Mu, bahkan mujizat-Mu Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini terus tertanam dan bertumbuh, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan buahnya itu dapat menjadi manis, dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan, terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan korban persembahan. Kau memberkati setiap korban persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi bertugas dipersilakan. Puji Tuhan. Pengumuman bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu tolong doakan hari Selasa sampai Kamis Bapak Ibu Gembala tidak ada di tempat. Kami akan mengikuti kegiatan Majelis Daerah Jawa Timur, yaitu doa puasa untuk hamba-hamba Tuhan sejatim bertempat di Agrowisata Batu Malang.
Jadi doa puasa ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa puasa selama beberapa hari itu. Doakan untuk pujian penyembahan hari Rabu kita bergeser ke hari Jumat. Jadi untuk Rabu pujian penyembahan kita ganti di hari Jumat. Kemudian hari Sabtunya ibadah Yud Logos jam 6 sore, ibadah Yud hari Sabtu. Mohon orang tua dukungannya untuk anak-anaknya untuk bisa hadir. Kemudian kegiatan makan murah bulan ini kita ganti dengan bagi takjil. Kita akan adakan pada tanggal 17 dan tanggal 20 minggu depan, hari Senin dan hari Kamis. Sudah diinfo di grup bagi jemaat Tuhan yang mungkin mau berkorban, ikut ambil bagian untuk kegiatan bagi takjil, bisa dalam bentuk uang atau mungkin bahan. Sudah diinfokan oleh pengurus wanita tanggal 17 kita buat es, untuk tanggal 20-nya kue. Jadi Bapak Ibu yang tergerak berkorban silakan menghubungi Ibu Rosi, Ibu Utari atau Ibu Lingling. Mereka yang akan mengurus kegiatan ini. Kemudian untuk rencana retreat tahun depan jemaat Tuhan yang mulai mau nabung silakan berhubungan dengan Ibu Lisa. Demikian ya. Yang terakhir mohon doanya untuk jemaat-jemaat yang sakit, Pak Gembala, Bapak Iwan, juga Ibu Ika pagi tadi WA dalam keadaan sakit. Kita akan doakan mereka juga. Siapa ya yang satu ya? Ibu Putri, ya Ibu Putri juga dalam keadaan sakit ya. Kita doakan agar mereka dapat segera sehat, dapat bertemu lagi di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan berkati, saya serahkan Bapak Gembala. Mari semua kita berdiri. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu. Tetap terhubung dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Engkau Tuhan penyembuh. Kami percaya Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau Tuhan yang tidak berubah. Kami berdoa pada pagi ini buat saudara-saudari kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Bapak Iwan, Tuhan jamah Ibu Ika, Tuhan jamah Ibu Putri. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah Bapak Wagimin, Bapak Bingdai, Ibu Sulasmi, dan mungkin ada yang lain. Tuhan yang tahu. Tuhan pulihkan saudara-saudari kami ini Bapak. Kami berdoa buat seluruh jemaat GPD Logos. Kami percaya janji Tuhan bahwa dalam ibadah itu mengandung janji. Tuhan yang memberkati apa yang kami makan, minum, pakai. Tuhan yang menopang hidup kerohanian kami. Biar sampai akhir kami didapati setia dan berkenan kepada Tuhan. Diberkati rumah tangga kami. Diberkati keluarga kami. Diberkati ekonomi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Apabila kami kembali ke rumah, dalam semua aktivitas kami,
baik dalam kota, di luar kota. Engkau Tuhan Immanuel yang menyertai kami. Anak-anak yang bersekolah mulai dari playgroup sampai yang di perguruan tinggi. Tuhan menyertai, menjaga, melindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari kami yang ada di luar kota, Tuhan beserta senantiasa dalam semua kegiatan dan urusan mereka. Terima kasih Bapa. Pakai terus hamba-hambamu yang sudah melayani tim praise and worship ini, tim musik, tim media, Aser, semua kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.